Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 14 Mei 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 10 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-42. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari istirahat kami hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni salah dan dosa kami, dan pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-42. Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, seorang manusia, menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah? Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun. Semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Bukan Penghujat Allah. Tangia tompa akada solangi puang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi berusaha melaksanakan perintah dalam Imamat 24 ayat 16 mengenai orang-orang yang menghujat, orang yang mengaku dirinya Allah. Kejahatan yang mereka tuduhkan kepada Yesus adalah penghujatan, yaitu merendahkan dan menghina Allah melalui perkataan. Tiada cara hebat bagi mereka untuk menyerang Injil selain dengan menuduh Kristus sebagai penghujat. Ketika mereka hendak melemparinya dengan batu, Yesus melakukan pembelaan atas dirinya.
Pembelaannya diambil dari pekerjaannya sendiri pada ayat yang 37 sampai 38. Ia membuat pernyataannya sendiri dan membuktikan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Dia berkata, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku." Yesus tidak menuntut iman yang membabi buta. Ia tidak menuntut orang-orang untuk percaya pada pekerjaan yang ia lakukan sebagai pekerjaan Bapanya. Ia hanya mau jujur menyampaikan tentang siapa dia sesungguhnya. Bapak Ibu terkasih, meyakinkan orang yang tidak percaya itu tidak mudah. Sekalipun apa yang dikatakan adalah kebenaran, jika seseorang sudah mengatakan tidak, maka ia akan tetap menolak. Ketidakpercayaan itu membuat Yesus memasukkan mereka ke dalam golongan domba yang tidak mengenalnya. Harapan kita adalah kita tidak termasuk dalam golongan tersebut, melainkan kita adalah golongan domba-domba yang mengenal gembalanya. Pilihan bebas tetap ada pada kita. Bukankah Yesus sudah menyampaikan bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Bapa, dan antara anak dan Bapa ada kesatuan yang unik? Yesus bukan menghujat seperti tuduhan orang Yahudi, melainkan dia adalah Allah seperti pengakuannya. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Percayalah kepadanya, maka engkau akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajar kami untuk makin percaya akan karya Tuhan di dunia ini, yang kami dapatkan melalui pembacaan firman Tuhan lewat makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini, dalam karya Tuhan pada alam semesta, dan bahkan lewat kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami Bapa melihat karya Tuhan dalam keseharian kami, dan biarlah hal tersebut makin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Tolong kami ya Bapa. Pagi ini kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan boleh menjadi saksi Tuhan lewat pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia indah mereka. Tuhan kiranya menyertai mereka, biarlah boleh menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada mereka, dan biarlah mereka boleh terus menjadi teladan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku kuliah, bangku sekolah. Tuhan kiranya berkati, biarlah mereka boleh tekun menuntut ilmu dan kelak boleh menikmati hasilnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya pulihkan, yang dalam pergumulan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia, yang merayakan keberhasilan-keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, Tuhan kiranya tambahkan sukacita mereka, dan biarlah rasa syukur terus mengalir kepadamu. Sertai kami Tuhan dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh kami puji dan muliakan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Biarlah kita boleh menikmati dan merasakan karya Tuhan dalam sepanjang aktivitas kita hari ini. Selamat pagi, Shalom.